ada rasa nggak percaya diri? Enggak. Enggak ya? Enggak. Asik-asik aja gitu ya? Asik aja, ya saya pikir saya juga nggak sedih banget lah. Malam hari ini saya ketemu dengan Pak Hari Gumelar yang juga salah satu pelaku tersesat di jalan yang benar. Kenapa saya meminta beliau menjadi salah satu narasumber untuk tema ini? Karena beliau menurut saya salah satu tokoh yang bisa dijadikan acuan atau referensi untuk anak muda supaya tidak galau dalam mengambil keputusan ketika harus kuliah di mana atau diterima kerja di mana atau kemudian pada akhirnya lompat lagi ke bidang apa gitu-gitu. Sebenarnya semuanya fun-fun aja gitu ya Pak. Yang penting bagaimana cara kita menyikapi semua kejadian yang terjadi di hadapan kita. Sebenarnya tema ini juga nanti akan saya gali dari beberapa narasumber Pak. Itu Bapak narasumber pertama gitu ya. Juga nanti ada pandangan dari akademisi. Salah satunya nanti dari Bu Ayu Pak, Kapolri S3 ITB Informatika. Gitu. Jadi nanti pasti pembicaranya akan sangat seru sekali gitu ya. Juga nanti akan ada dari psikolog juga gitu. Semoga tema kali ini bermanfaat untuk kaum muda yang akan menentukan pilihan jalan hidup ya Pak ya. Nah, jadi pertanyaan pertama saya ini untuk Pak Hari adalah kenapa bisa kuliah di Geologi ITB? Geologi ITB ya? Iya. Masih Mbak Arlin. Jadi kalau dulu kenapa saya kuliah di Geologi ITB, sebenarnya itu pilihan kedua saya. Dan itu pun yang ngasih tahu orang tua saya, gitu ya. Tapi passion saya sebenarnya waktu itu lebih banyak, aku pengen jadi tentara deh kayaknya. Aku pengen jadi tentara, aku pengen jadi dokter gitu kan. Tapi bapak saya itu kan guru ya, guru yang mencetak murid-muridnya itu masuk ITB. Gitu, dan kok masa anaknya nggak ada sih di ITB gitu. Tapi ya sudahlah, aku coba deh aku masuk ITB gitu. Jadi terima, alhamdulillah. Jadi jurusan pilihan pertama? Jurusannya mesin aku waktu itu sebenarnya. Karena saya lebih cenderung sebenarnya kayak saya senang ke yang sesuatu yang oprek gitu ya. Nah jadi ya sudahlah ya, masuk ke itu. Tapi ternyata aku masuknya ke geologi. Nah, geologi apa aja waktu itu, apa sih geologi? Ya udah pokoknya. Sekarang aja mungkin nggak tahu Pak. Enggak, kalau tahu sekarang tahu lah. Anak sekarang. Oh, anak sekarang ya. Anak sekarang mungkin nggak tahu apa sih geologi gitu ya. Mungkin bisa dijelaskan sedikit Pak, geologi itu apa sih? Geologi sebenarnya suatu ilmu tentang kebumian yang sangat luas dan dia bisa kerja di mana aja banyak gitu loh. Tapi spesifik? Banyak, katanya kan dia mau arahnya yang mau kemana. Jadi kalau orang yang mau ke perminyakan, mau ke pertambangan, semua basicnya itu geologi. Based on service ya, karena gitu. Orang-orang yang mau belajar minyak, mau belajar pertambangan, itu juga pasti ngambil geologi dasar. Gitu, karena dia harus tahu juga apa sih bumi itu kayak apa sih gitu loh. Bagaimana terbentuknya mineral, bagaimana terbentuknya minyak dan lain-lain itu ada di geologi, dan bagaimana lapisan-lapisan dari bumi itu adanya di geologi. Gitu. Jadi saya belajar itu, tapi memang kerjanya nggak di sana. Sempet kerja di ceritanya pertama kali saya sempet waktu itu kerjanya di salah satu perusahaan alat berat gitu. Tapi waktu itu tanya buat apa? Oh, buat pertambangan gitu. Oh, oke, nggak apa-apa hasilnya kan. Aku masuk tuh ke situ. Jadi marketing atau? Marketing. Oh, marketing. Dan itu tesnya juga banyak. Macam-macam sampai akhirnya mereka memilih hanya 2 untuk marketing di bidang alat berat untuk pertambangan. Kenapa butuh pertambangan? Orang geologi ya kan harus ngerti kalau mau jualan traktor, jual eskavator, jual beku. Pasarnya siapa? Gitu ya. Apa cocok nggak ini dengan jenis pertambangan kayak gini gitu? Jangan salah masuk, salah nawarin. Gitu. Aku dapat tuh, jadi aku kerja di sana. Tahun berapa itu Pak? Aku lulus lah tahun 90. Tahun 90. Aku lulus, aku diterima di situ. Tapi waktu itu juga aku waktu itu lagi coba ngelamar-lamar ke perusahaan yang benar-benar yang pertambangan gitu. Dipanggil juga, lagi kerja di sana dipanggil salah satu perusahaan pertambangan, sampai sekarang masih ada perusahaan pertambangan itu kan. Terus disuruh tes, suruh ngitung cadangan batu bara gitu, tek. Udah kasih, besok kamu berangkat deh. Hah? Tuh, wah berangkat nih besok nih. Kalau nggak salah hanya dikasih waktu sehari 2 hari deh, saya harus ke Kalimantan.
Kalimantan mana dulu Pak? Kalimantan Timur. Oke. Kalimantan Timur. Akhirnya saya berangkat. Nggak sempat pamit tuh Mbak Arlin ke perusahaan saya yang udah wati-wati, awas woy kalau kamu keluar gitu kan. Karena mereka rekrutnya udah susah gitu. Nah di perusahaan pertambangan ini saya cuma sehari dites, suruh ngitung cadangan, bisa gitu, cara ngitung cadangannya kayak gimana, udah suruh berangkat. That's it gitu loh. Dan itu pun ternyata nggak lama gitu ya. Nggak lama. Nah itu kalau itu kerja di geologi beneran. Saya kerja sebagai logging engineer. Logging engineer, ngitung hanya setelah pemboran saya masukin logging tools untuk ngitung berapa ketebalan batu baranya. That's it, itu aja. Simple aja kerjaannya gitu. Ya gitu. Mungkin berapa bulan, 3 bulan, 4 bulan kayaknya saya nggak lama, bentrok sama bulenya, nggak suka gitu. Akhirnya saya keluar dia bilang dengan format artinya keluar dengan sendiri gitu kan, kalau di tulisannya gitu, walaupun kita agak berantem sama bulenya sebenarnya. Ya udah, saya balik lagi di Jakarta sebentar aja sih waktu itu, kemudian nah ini yang menarik, terus Direktorat Jenderal Pajak buka lowongan. Terus kita ngelamar gitu. Nah, ya waktu itu bukan ngelamar ya, buka lowongan terus ditaruh di kampus aja gitu loh. Hanya kampus negeri di Jawa waktu itu. Jadi hanya kampus negeri di Pulau Jawa. Nah kebetulan di sekolah saya ada di ITB, kita lihat apa sih ini kok pajak. Terus terang nggak ngerti apa sih pajak itu. Itu institusi apa, kementerian apa, belas nggak ngerti. Cuman saya heran kenapa ya kok ini butuh orang pajak gitu kan. Nah saya dapat waktu wawancara, saya tanya ke salah satu direkturnya waktu itu yang saya ingat almarhum waktu itu Pak Yohan almarhum. Saya tanya ke beliau, kenapa Pak butuh orang pajak, butuh orang geologi di pajak? Oh iya, karena di pajak ini ada yang namanya PBB, pajak bumi dan bangunan. Nah, pajak bumi dan bangunan itu salah satu objeknya adalah pertambangan, perminyakan. Oh menarik nih kalau buat saya, artinya tidak gitu ya? Orang di keuangan, tapi saya tidak lari sama sekali dengan bidang saya gitu loh. Ya sudah, saya bilang saya oke, saya mau gitu kan, diterima. Gitu. Nah ternyata waktu pendidikan saya diajarin penilaian properti. Nah, tapi memang pertambangan perminyakan kok nggak diajarin ya gitu ya. Gitu. Jadi kita diajarinya cuma properti aja gitu, cara menilai perumahan, gedung, gitu ya, sama perpajakannya terutama. Perpajakannya memang tuh semester pertama kita purely ngomong PPH, PPN dan biaya materai dan lain-lain. Itu ya. Itu udah. Terus baru bicara semester keduanya penilaian. Nah, penilaiannya waktu itu ternyata yang diajarin memang tidak ekspektasi saya. Pertambangan perminyakan ternyata rasanya tahun 91 pun kayaknya masih belum banyak orang yang bergulat dengan penilaian pertambangan perminyakan gitu. Terutama pertambangan kan. Perminyakan kan kita masih bicara mengenai kontrak K3S. Nah, K3S itu kan memang tidak ada. Karena kita bagi hasil kan pemerintah dengan itu. Ya, jadi sama sekali sampai sekarang pun kalau K3S kita bicara itu ya kita dapat government revenue saja dari bagi hasil. Tapi nggak ada pajaknya ya Pak? Pajaknya kalau ini aja, withholding saja, pasal 21, karyawan dan lain-lain. Tapi kalau bagi hasilnya kan, bagi hasil pemerintah 80% including pajak di situ. Jadi mereka nggak ngeluarin pajak lagi dari setiap penjualan. Ya, kalau migas